warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasana. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya akan kembali membahas mengenai Grand Theory. Grand Theory yang akan saya bahas kali ini adalah teori informasi asimetris dan teori ekonomi mikro. Jadi, tolong disimak ya. Teori asimetris mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan resiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Kondisi tentang teori informasi asimetris ini pertama kali dicetuskan oleh Arrow dalam satu artikel yang berjudul Uncertainty and the Welfare Economic of Medical Care di jurnal American Economic Review. Sedangkan istilah informasi asimetris digunakan oleh Akerlof dalam karyanya dengan judul The Market for Lemons, Quality, Uncertainty, and the Market Mechanism. Ia menyebutkan bahwa dalam pasar barang kacangan yang seperti itu, nilai rata-rata dari suatu komoditas cenderung turun, bahkan untuk barang dengan kualitas bagus sekalipun. Penjual yang tidak memiliki niat baik cenderung melakukan penipuan terhadap pembeli dengan memberi kesan seolah-olah barang yang dijualnya itu bagus. Kondisi seperti itu membuat banyak pembeli menghindari penipuan atau menolak melakukan transaksi dalam pasar. Bahkan yang lebih buruknya lagi adalah menolak mengeluarkan uang besar dalam transaksi tersebut. Akibat hal itu, penjual yang benar-benar menjual dengan barang kualitas bagus menjadi tidak laku karena hanya dinilai murah oleh pembeli. Hingga akhirnya, pasar justru dipenuhi oleh barang dengan kualitas yang buruk. Untuk itu, sangat diperlukan kejujuran informasi yang diberikan antara satu pihak dengan pihak lain, yang dalam hal ini adalah penjual dan pembeli. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan atas laporan keuangan dapat mengurangi informasi asimetris. Informasi akuntansi yang berkualitas juga sangat berguna bagi para investor untuk menurunkan ketidakseimbangan informasi atau asimetris informasi ini. Perbedaan informasi yang dimiliki antara investor dengan agen perusahaan, yaitu ketika para investor memiliki informasi yang kurang lengkap, sedangkan agen perusahaan memiliki informasi yang lengkap. Maka perbedaan tersebut dikenal dengan informasi asimetris. Karena informasi asimetris ini dapat menyebabkan adanya kerugian bagi pihak investor, sehingga regulator selalu meminta agar perusahaan yang telah terdaftar di pasar bursa untuk melakukan transparansi dan mengumumkan seluruh informasi yang dimilikinya agar tidak ada pihak yang dirugikan. Informasi asimetris ini mempelajari mengenai penerbitan saham dengan informasi asimetris melalui berbagai waktu. Perusahaan yang memiliki informasi kurang baik atas aset mereka akan diinformasikan secepatnya, karena hal itu dapat merugikan perusahaan untuk menunda pemberitahuan informasi tersebut. Akan tetapi, informasi yang berkualitas baik akan ditahan sampai harga saham kembali normal dan selanjutnya diinformasikan kepada publik untuk mendapatkan penghargaan yang pada akhirnya akan meningkatkan harga saham perusahaan. Informasi asimetris ini terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemilik modal. Suwarjono mengatakan bahwa informasi asimetris adalah di mana manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi dibandingkan investor ataupun kreditor. Karena manajemen dan investor ataupun kreditor ini merupakan pihak-pihak yang berhubungan dengan kedua pihak tersebut yang dipandang sebagai hubungan keagenan. Hubungan keagenan ini yang dikhawatirkan akan terjadinya asimetri informasi antara kedua pihak tersebut dengan manajemen sebagai pihak yang lebih menguasai informasi. Kondisi informasi asimetris sangat mempengaruhi cost of equity karena apabila pihak eksternal perusahaan seperti para investor dan kreditor tidak memiliki cukup informasi terkait perusahaan, maka akan timbul keraguan bagi pihak eksternal tersebut untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan yang pada akhirnya nanti akan mengurangi modal yang didapat perusahaan hingga akhirnya nilai cost of equity semakin tinggi karena perusahaan harus mengeluarkan biaya lebih banyak untuk menambah modal perusahaan agar tidak sia-sia.
Sebaliknya, apabila pihak eksternal perusahaan mengetahui secara lengkap tentang kondisi perusahaan, maka hal tersebut akan semakin memantapkan para pihak eksternal dalam mempertimbangkan untuk menanamkan atau meminjamkan dananya terhadap perusahaan, sehingga nilai cost of equity juga akan semakin kecil. Selain variabel dependent cost of equity, teori informasi asimetris ini juga tercermin melalui variabel independent asymmetric information. Apabila ketimpangan informasi antara pihak manajemen dengan pihak eksternal, terutama bila informasi mengenai perusahaan yang dimiliki oleh eksternal lebih sedikit dibandingkan informasi yang dimiliki manajemen perusahaan, maka kondisi tersebut lebih banyak merugikan perusahaan terkait usahanya menambah modal. Hal ini disebabkan apabila perusahaan tidak melakukan transparansi terhadap laporannya, maka pihak eksternal tidak dapat mengetahui prospek perusahaan di masa yang akan mendatang hingga meragukan mereka untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap investasinya. Selanjutnya, kita akan lanjut ke teori ekonomi mikro. Ekonomi mikro atau disebut juga sebagai mikroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang kurva permintaan dan kurva penawaran yang kemudian turut membantu memahami pula hubungan antara perubahan upah, pola pekerjaan sesuai serta memahami variabel biaya dalam suatu produksi barang dan jasa. Ekonomi mikro ini juga sebagai cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan, serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang, dan jasa yang diperjualbelikan. Ekonomi mikro juga meneliti bagaimana keputusan atau perilaku tersebut mempengaruhi penawaran serta permintaan atas barang dan jasa, yang akan menentukan harga dan bagaimana harga pada gilirannya, serta menentukan penawaran dan permintaan atas barang dan jasa selanjutnya. Ekonomi mikro juga mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu dalam setiap unit ekonomi yang dapat berperan sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah, ataupun perilaku dari sebuah industri. Selanjutnya, ekonomi mikro menjelaskan how and why sebuah pengambilan suatu keputusan dalam tiap ekonomi. Contohnya, ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dan pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan pada harga dan pendapatannya. Ekonomi mikro pada dasarnya menjelaskan perilaku industri dalam menentukan jumlah tenaga kerja, kuantitas, dan harga yang terbaik. Ilmu ekonomi juga mempelajari perilaku ekonomi dari satuan pengambilan keputusan individu seperti konsumen, pemilik sumber daya, dan perusahaan-perusahaan dalam perekonomian bebas usaha. Ilmu ekonomi mikro adalah suatu ilmu ekonomi yang mengkhususkan untuk mempelajari perilaku individu manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa aspek dalam ekonomi mikro, yaitu analisis biaya manfaatnya, elastisitas, model-model pasar, dan teori penawaran serta permintaan. Dalam teori permintaan ataupun penawaran, ada beberapa komponen ekonomi mikro yang mempengaruhi permintaan serta penawaran suatu produk barang ataupun jasa. Di antaranya yang pertama ada interaksi di pasar barang. Komponen pertama dari ekonomi mikro ini adalah interaksi di pasar barang, yaitu kegiatan ataupun aktivitas yang terjadi dalam pasar barang. Pada dasarnya, dari sudut pandang ekonomi mikro, perekonomian sebenarnya tersusun dari gabungan beberapa jenis pasar, termasuk pasar barang. Dengan begitu, corak perekonomian bisa diketahui dengan memperhatikan corak operasi yang dilakukan oleh pasar barang. Interaksi yang terlihat dari pasar barang ini adalah kegiatan tawar-menawar antara penjual dengan pembeli di pasar. Aktivitas ini secara tidak sadar bisa membentuk suatu harga yang telah disepakati oleh dua pihak yang bersangkutan. Harga yang terjadi inilah yang bisa menghasilkan sebuah harga keseimbangan dalam pasar. Adanya teori ekonomi mikro dapat mengetahui serta menganalisis permasalahan yang ada di dalam interaksi pasar tersebut. Lalu yang kedua ada tingkah laku pelaku ekonomi, yaitu penjual dan pembeli. Tingkah laku penjual dan pembeli dalam pasar merupakan salah satu komponen yang menjadi fokus kajian dari ekonomi mikro.
Segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh produsen dan konsumen ini didasari dengan sebuah tujuan yang tentunya ingin dicapai. Pada ekonomi mikro, perilaku konsumen adalah bagaimana konsumen bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dengan pendapatan yang terbatas. Sedangkan pada produsen, tingkah laku yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana sih mereka bisa memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Ada beberapa asumsi yang bisa digunakan untuk menganalisis perilaku dari produsen dan konsumen yang ada. Antara lain itu yang pertama ada produsen dan konsumen melakukan aktivitas perekonomian secara rasional dan terbuka. Lalu selanjutnya aktivitas produsen dan konsumen dalam pasar dilandasi dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai, serta konsumen berusaha untuk mendapatkan kepuasan maksimal. Begitu juga dengan produsen yang menginginkan keuntungan maksimal. Dan yang terakhir atau yang ketiga dari komponen ekonomi mikro adalah interaksi dalam pasaran faktor. Pasaran faktor ini memfokuskan pada kajian interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli di dalamnya. Pasar-pasar faktor menjadi fokus kajian dalam ekonomi mikro karena pasar menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh produsen rumah tangga yang bisa digunakan untuk menjalankan kegiatan produksi. Faktor produksi ini meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal serta kewirausahaan. Faktor-faktor tersebut disediakan oleh rumah tangga konsumen. Lalu, rumah tangga konsumen akan mendapat balas jasa dari perannya yang menyediakan faktor tersebut, yaitu konsumen akan mendapatkan apa yang mereka mau. Dalam pasar faktor produksi ini juga akan terbentuk harga keseimbangan yang terjadi akibat aktivitas tawar-menawar antara produsen dan konsumen. Jadi dapat disimpulkan, ekonomi mikro mempelajari bagaimana suatu perilaku atau aktivitas dari berbagai pihak yang termasuk ke dalam ekonomi mikro yang bisa mempengaruhi permintaan serta penawaran atas suatu produk baik barang maupun jasa yang akan menentukan harga dan bagaimana harga tersebut akan menentukan jumlah permintaan serta penawaran selanjutnya. Adapun beberapa komponen yang dapat mempengaruhi permintaan dan penawaran pada suatu produk, yaitu ketika interaktivitas dan tingkah laku pelaku ekonomi, sehingga berdampak kepada kepuasan konsumen dalam pembelian ulang. Sekian penjelasan dari saya. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh langsung klik tombol like di bawah. Dan jika kalian mempunyai saran terhadap video ini, boleh langsung tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.